Kenapa Aceh orangnya ketika hati mereka terpaut dengan pangkat dan jabatan, watai karena pangkat dan jabatan yang Panco Aceh dipegah oleh almarhum Abu Tu adalah orang Aceh sendiri. Viral beberapa bulan yang ke belakang, seorang waria yang membawa nama Aceh, sebuah bangsa katanya. Bahkan kejadian sampul lagian karena kurangnya pendidikan kepada mereka, utamanya kurang pendidikan agama. Minggu yang kau likut lampadung uronyo viral di Banda Aceh terus bawa mujiun kepada katanya so yang bah mungkin orang Aceh, so yang setuju orang Aceh. Kenapa? Kurangnya pendidikan agama. Kadang hanai sebayang nunggu. Bahkan hanai sebayang, munyo hanai sebayang, naik pahami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon bersembah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Rolong sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah aku meminta pertolongan. Anak lain, nyotruh. Pawang ujin barokah ni Jawa ada kalian. Nyotruh kuno nunggu. Kenapa? Kurangnya ilmu tauhid. Seolah-olah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Urung si ulun tuan ban Bandung sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari senantiasa kita nyukuh puja kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampuah subuhnya mentang memberi kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga dapat langkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah yang kita cintai. Maksud dan tujuannya adalah melaksanakan suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kayim dan biasa kita dinyo dan belum tuan pegah bahwa saja rame rakan dan saudara kita yang nibak subuhnya hana merumpuk dam di samping dan menghadiri salat subuh secara berjamaah, namun Allah manteng God kepada kitanya. Allah manteng lebih nikmat kepada kitanya, sehingga kitanya bak subuh yang mulianya dapat bersama-sama laksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kitanya cintai. Itu merupakan suatu bentuk penghambaan diri kitanya kepada Rabb, kepada Allah, kepada Sang Ilahi. Bentuk syukur kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan kitanya, yaitu hantam pernah tertinggalkan pu yang kanayu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi konibaknya selawat beserta salam sama-sama tersanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana dengan berkat perjuangan baginda Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam getanyo ni bak sebuah yang membahagia rayanyo jut tadang dan tanikmati kiban indahnya berada di dalam agama, salah satu agama yang berada di sisi Allah, yaitu Islam. Yang mungkin padum-padum minggu kitanya juga akan tersambut bulan kelahiran baginda Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah menjadi adat dan kebiasaan bagi kitanya orang Aceh. Kadang-kadang kita sambut bulan kelahiran Nabi. Dalam dah semarakkan syiar agama Allah. Nada pegot khanduri maulid. Nanti bulan kedua bahkan Aceh yang na sampai bulan dong. Ya Aceh. Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir bulan habis. Menyogamo dengku pulang gure bajabar menansi. Nyam hanai teme tembon kaya enggak tembon roh tu. Hanai teme tembon lam bulun mulut hana tembon le. Yang put bulan mulut di Aceh. Namun yang perlu kita perhatikan waktu kita sambut bulan mulutnya, alhamdulillah katanya orang Aceh tarayakan. Jangankan Rasulullah anu tuh natarayakan ulang tahun belum Rasul. Namun selaku umat Nabi sungguh sangat disayangkan orang syilun tuan bantu bila mana seolah-olah mencintai Rasul hanya dengan pegot kanduri mulut. Akan tetapi sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang kita nyebut, bahkan itu sunnah kecil sekalipun. Tanya tak jauh masjid tamang mendengar kiwi kadang-kadang. Jebit mendengar kiwi ni. Ataupun tidak mau tahu, hana ada permun ada ya. Bajubu kadang-kadang mendeng tidak ada dong nata amroboh i menanci tidak ada pelung tajib. Padahal itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul berpesan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Hanggu bijebi baju makanan dalam keadaan berdiri. Maka orang Syekh Londuan Bandung sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam menyambut bulan mulut yang padum bulan tu, yang padum minggu tu. Saya selalu ingat kepada Rasulullah, utamanya tam selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin orang Syekh Londuan Bandung. Ta'zim keikraman yang pertama kepada imam besar masjid yang kita cintainya. Ta'zim wa ikraman kepada badan kemakmuran masjid, panitia pembangunan masjid dan juga remaja masjid. Serta kepada gure-gure Bandung sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyobunon pegah lagi gure tengku Saiful nyo akan gebi nasihat, gebi tausiah. Nyan hana cocok long bi tausiah karena mate long kalian gure-gure memandung itu. Maka bak sebuah yang mulianya hanya saja menjadi bahan introspeksi kita nyoban Bandung. Mungkin keluar daripada lisan ulun tuan ataupun nanedingo bak gure-gure yang kali disampaikan dalam berbagai bentuk pengajian. Maka mari bersama urung Syekh ulun tuan menjadi bahan introspeksi bagi kita nyoban Bandung. Dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah. Dia menyogo pegah oleh nunggu Saiful Guno nasihat sebuah. Ad-dinu nasihah, agama ini merupakan nasihat. Maka jika kita melihat nasihat yang diberikan oleh agama itu bukan merupakan nasihat jangka pendek maupun nasihat jangka menengah pun. Akan tetapi nasihat yang diberikan oleh agama jauh-jauh hari sebelumnya, agama telah menasihati kita. Bahkan di dalam Al-Quran, 6.666 buah ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, kebanyakan yang mengandung nasihat kepada kita. Maka bak subuh yang mulianya, kita kembali ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun."
Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan jangan engkau ingkar kepadaku. Yang nasihat yang tufun bagi kita ini Mbak Subuh yang mulianya. Kemudian dakalan nasihat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan maksud dalam ayat tersebut. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nepegah oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ku maksud daripada ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Adibhum wa alimhum. Nepegah oleh Sayyidina Ali. Berikan pelajaran, berikan adab. Wa alimhum. Berikan pelajaran kepada mereka. Hal senada juga termaktub di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarkandi. Beliau menulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya bagi kita yang menjaga anu ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anu contoh merupakan keluarga kitanya. Menulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya nalhepoh hak anak di atas orang si. Kabeh sabe-sabe dah pegah tengok anak durhaka. Kadang-kadang payah ingat terus selaku orang si. Maka kewajiban orang si nalheboh kewajiban kepada anak dan hak anak di atas orang si. Yang pertama ayyuhsina asma'ahu. Dan yang gefon agar memberikan nama yang baik kepada anak katanya. Nyo hak ituntut le anak je maksud dapur hunan anak dah hanaga ituntut je. Yang dalam agama kai tuntut buat pengadilan tu. Maka hak bagi orang si, kewajiban bagi orang si untuk gebuh nan anak, makan nan anak kena boh baik muka mada kana anak lagak kata-kata. Bana lagak kata-kata anak berfikir khairun lagak. Nubuh tu kana nan dengar narun nubuh tu khairun nari nubuh. Rahai arti segot-got apui. Nyan wate rayo lagi apui tu. Maka urang cik tanya jamun-jamun saya menumpuk anak mi kena dengku. Saya menumpuk ke tanya medua. Bahkan nyan merupakan doa, nanyo doa tipuroi hoi li urang nyan doa bagi anak kita. Maka ini yang pertama, memberikan nama yang baik bagi anak kita. Kadang-kadang lu tabuh nan draw sendiri yang hak itu yang nan ko laga ada bo berarti kami nyakam dua buah kita kote rayo hanum pupu dah hoy. Ini yang menjadi permasalahan utama karena nannya adalah doa. Setiap kata yang kita ucapkan adalah doa yang akan membekas di dalam dirinya, bahkan katanya. Kemudian yang kedua, wa yu'allimhu, memberikan ilmu kepada mereka. Uronyo yang le kurung mbak katanya. Seolah-olah ketika anak abang katanya yang wajib beri pendidikan, yang wajib beri ilmu kepada anak katanya adalah tungku, adalah gure babalebutnya yang menjadi permasalahan utama. Nyo yang menjadi permasalahan di kalangan katanya seolah-olah yang wajib beri pendidikan anak adalah gure babalebut, adalah gure bak pesantren, adalah gure bak daya. Padahal pendidikan wajib, pendidikan fardhu ain. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tajwid. Nyan yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Ilmu fikih nak jadi sebayang tunggu. Iban cara hanai munafikih hai doa sebayang. Ilmu di kampung nak berdebut tunggu. Anak ni ke SMA karayu. Dan anak ni walaupun SMA awak ada tanya minyak anak ke sebayang subuh hana, apakah hana ke pugo. Mak ngayah hana ke bedah hana. Nyokan ku malai kampung, nau di kampung dong pak. Walaupun kau duduk payah pun tu. Kan pemalai kampung. Tapi nyo yang terjadi saatnya. Ketika kita melakukan sesuatu tindakan bak pesantren atau bak rumah hubud dapurno atau tabi hukuman mengih ke padahal anak hana sebayang. Maka tugas kewajiban urung si hak anak di atas orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak yang kedua adalah memberikan pendidikan kepada mereka. Kan kamu tunggu-tunggu.
kon gure-gure bak melebut yang wajib bi pendidikan kon. Tanya kasalah persepsi. Gara-gara iku buah le senogronyo jamun nyan kasalah persepsi sampai orangnya seolah-olah yang but tungku seolah-olah yang ilmu agama hanat penting. Maka ketika ilmu agama tidak diajarkan kepada mereka, kalau di Aceh orangnya tunggu. Kenapa Aceh orangnya ketika hati mereka terpaut dengan pangkat dan jabatan, watai karena pangkat dan jabatan yang panco Aceh dipegang oleh almarhum Abu Tu Allah orang Aceh sendiri. Viral beberapa bulan yang kebelakang, seorang waria yang membawa nama Aceh, sebuah bangsa kedai. Bahkan kejadian sampul lagian karena kurangnya pendidikan kepada mereka, utamanya kurang pendidikan agama. Minggu yang kau likut lampadung uronyo viral di Banda Aceh terus bawa mujiun kepada katanya so yang mungkin orang Aceh, so yang setuju orang Aceh. Kenapa? Kurangnya pendidikan agama. Kadang hanya sebayang nunggu. Bahkan hanya sebayang, munyo hanya sebayang, naik pahami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon bersembah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Rolong sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah aku meminta pertolongan. Hana lain. Nyotruh pawang ujin barokah ni Jawa ada kalian. Nyotruh kuno nunggu. Kenapa? Kurangnya ilmu tauhid. Seolah-olah ina tudung kurung giatun ilmu Allah hana. Ikatanya jamun mungkin. Mungkin kepegah punya nak kanduri beauty adanya ujung nak itu ujung nyan hana je tunggu. Ina tu. Hanya re ujung gara-gara adanya ujung kon yang mendungkon. Maka ben petihnya ciri ni. Kenapa ini terjadi semuanya? Karena kurangnya pendidikan. Jino maah cakap tunggu. Anak mit tamat SMA hana ijak le. Urung si hana open ni rumah. Urung si hana gepermun ni rumah. Ini yang menjadi permasalahan. Nalung ngajar ba SMA di salah satu SMA paling good. SMA swasta di Kota Luk Semoy. Anak SMA nak ngajar hanjur ibu dulu. Hanjur ibu. Kamu ngajar Al-Quran. Hanjur ibu. Mau kita bawa ke mana? Aceh katanya uku. Maka kalian tu. Begitu juga orang yang terpikat hatinya dengan pangkat dan jabatan, menghalalkan segala cara untuk minta pangkat dan jabatan. Kenapa? Getem pungut atanyan. Padahal getepu. Padahal urung jakut. Namun kenapa ilmu yang telah didapatkan tidak diamalkan? Getem sogok menyogok demi pangkat dan jabatan. Getem blow urung. Maka ini kunci utamanya salah bak katanya. Maka baik salah orang lain. Baik watai kai drop anu tulis Satpol PP pegah yang salah pemerintah kai drop anu long kon nunggu kon salah draw yang full. Kenapa kita tidak mendidik anak kita? Utama ji anu inang tempu nagalan. Berakan masa ubu-ubu lun. Masa konflik lah ada pegah. Sang lebih hebat Aceh masa konflik. Kita nyopoh 6 pulau kampung lun hanya wet-wet dia zaman masa ubu lun ya. Wet walaupun ubu baru SMP baru SD kena orang bedi pasti. Oh 6 teput ulam nunggu-nunggu tengok long almarhum ayah. Jadi watai masa konfliknya terus mubah umur put plus mentengna orang jakbut balik. Pakan ya ke anak kuning. Tapi jino anak mit tamat SMA, poh samalam anak inang mentang bak kedai kopi. Sepo salah, sepo anak, sepo cara kedai mana kedai. Maah cakap dengkulun lagi maah kaget urung perara kami mengena anak darah air mo. Katanya watai tak perara kami. Pohon 6 seput punya kami tak perlu hanai wo tak sedot tu. Memang tak sedot ho kami. Berharga tak kami. Tapi anak darah ke poh samalam yang nak tunggu tu Kota Luk Semoy. Bak kedai kopi mentang duduk tu. Sepo anak. Sepo generasi. Pegah hati watai kami. Watai kana berbadan dua pegah salahnya, pegah salahnya. Salah draw di rumah pendidikan agama kurang. Menantama SMA seolah-olah kalu. Menantamat ikula SMP seolah-olah kamere. Hana permulit terhadap pendidikan agama. Padahal tengku wate tes Al-Fatihah menteng hana betul iki bancara itu bayang. Ki bancara idang isembayang ilikut draw nu wate ron ka terbujur kaku. Cuman yang naharapkan terakhir sedangkan Al-Fatihah menteng hana betul baca.
Maka ini merupakan tanggungjawab mandum urang si. Bukan tanggungjawab tengku, bukan tanggungjawab lure bak balai pengajian ke. Ini tanggungjawab semua orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya. Maka urang si ulun tuan menyonan cepat gampung lo. Nyanjut ngentanyang bak wali murid. Atuh mana wali murid bak balai butlom yang geprotes terhadap pendidikan yang tengah jalankan lo itu umbuk kerol. Long kun meno sangkira sanggup nepubut anak di rumah ku punya ajuk kono. Ketika kita memberikan pendidikan dan pegat sabuh aturan, igaknya begal lagi aturan igaknya pegat ajuk kono yang pegat burung ya rumah. Artinya apa? Ada kadang-kadang kita sendiri ketika tengah anak tayu pubut bak gop, anak tajuk pendidikan bak gop, haik dah pubut kerol tapi belagi aturan tayu. Ini juga menjadi masalah bagi kita. Maka tadidik anak, dah beri pendidikan anak, ini merupakan satu bentuk rasa syukur yang kalih dijuk oleh Allah kepada kitanya, yaitu nabi seorang anak. Anak merupakan amanah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Kahfi, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Bek gara-gara anak nyokon dah pegang. Hana betul yang ni. Bek gara-gara anak tanyo terlena, tanyo bisa damang nuraka apa. Tanyo sendiri yang salah. Memang wate phone lahir ni cukup galak. Kemudian wate raya makin dah sayang. Menan raya baju tu beradlam dah sayang lagi tayo. Makanya merupakan perhiasan mal, harta juga perhiasan yang diberi kitanya oleh Allah dalam dunia. Seandainya mal, harta yang diberi oleh Allah kepada kitanya hana tak pergunakan bak jalan yang diridha oleh Allah, ini akan menjadi malapetaka bagi kita. Wategi intat jenazah tanyo uli yang lahat bak kubul heboh yang ikut. Saboh yang tinggal dua yang kembali. Yang tinggal adalah amaliyah kitanya tok saga itu. Yang kembali adalah harta dan keluarga anak. Hana mesti rau anak pih sebagaimana kalau tak sampaikan hana mesti rau anak pih yang begitu sayang kepada orang si yaitu pengentanyo lampumu. Begitupun sebaliknya kitanya orang si sayang tak kana tatim pengen lampumu hana ada. Yang mau menemani kita adalah amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika anak yang merupakan perhiasan dunia yang takubah lam dunia lih tanyo tamong lam liang kubu ijih iwo, namun mereka bertengkar, mupake, merupah ke harta, apa yang akan kita peroleh sebenarnya? Apakah itu merupakan surga Allah? Atau sebaliknya, apakah kita akan memperoleh ridha Allah? Ataupun murka Allah yang akan tarumpuk oleh tanya tahu Allah Subhanahu wa taala? Maka ini, fazkuruni adzkurkum, ingat kepadaku kata Allah. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku wala takfurun. Dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi disebutkan bahwa washkuruli bit-ta'ah wa la takfuruni bil ma'siyah fa in ata Allah faqad syakara wa in asaha faqad kafara. Ini pegah oleh Imam Al-Baghawi, orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kufur maksiat kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, itulah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi apapun itu tunggu meruah. Dari segi kita nyona anu hana tak beri pendidikan kepada mereka. Dari segi kita nyona harta hana tak pergunakan bak jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ingat tunggu mutuah. Anu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tugas kita beri pendidikan kepada mereka. Dari fun lahir sampai karaya beri pendidikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, tulis dalam kitab Tambihul Ghafilin bahwasanya tugas orang si hak anak di atas orang si adalah berkawin, punikah anak bila mana katruh wate. Carikan mereka pendamping yang cocok. Carikan mereka urang yang cocok, nasab yang cocok. Maka kalian mengkurangnya.
pakan le kemaksiatan terjadi. Itanya hana kita patih ke Allah. Munyo urung cik tanya gekun tik ka gekun. Gekun le urung Tuhan jamun. Langkah rezeki putungun maut nyan ka Allah atau itanya hana dapat teh le jeno. Maaf tengku maaf. Hana long pegah ke payah puntutnya. Hana. Gampung long sendiri. Nanu darah ke kadang-kadang. Nanu darah ke. Kata mat SMA ataupun sekolah tamat SMA, getem yupo anak darah ke, ba anak agam lain. Nya supo salah. Getem yupo alah, haik doya tu. Si kurang bulun mak emang gantung. Dari ubuk kan phone ke peraya sampai karaya Wate karaya kata mak SMA getem yupo ba anak agam yang kon mahram. Bangka pemahaman katanya terhadap tanggung jawab ke anak katanya. Maka hana salah dengku. Hana salah ketika kemaksiatan merajalela. Getanya sendiri urung syik handa temtam. Pekan memang kana. Memang kagalai. Tanyong banyak katanya. Nyak. Uka. Menyokah lanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tapi nikah. Daripada tanya yang tanggung dosa. Pulau mana inang tunggu. Segolam tak pernikah hana inang mentang mandum dahsyat dia katanya. Maah cakap menyokut legure yang ada but. Mangat tak jaga kameng saboh daripada tak jaga seroni inang. Tapi itu pulang fikir bak katanya memandu burung si ulun tuan yang bahagia. Maka sebenarnya apa yang kita cari di atas permukaan bumi ini? Putra yang tasibdat, tacepu mandum dia kitanya bahwasanya udep kitanya akan tahu ba Allah Subhanahu wa taala. Udep kitanya sehingga akan hanale. Kitanya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, semua kelakuan kita yang kata puput atau hurung muka bumonyo. Mendum akan dapat bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadepu tanya tahu Allah. Maka ketika tadepu tahu Allah Subhanahu wa taala urung si ulun tuan ban Bandung, marilah selalu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala wala takfurun. Jangan kita ingkar. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala nukuta bahwasanya bila mana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila mana tatim syukur, tambah-tambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatim menyota kufur, maka akan gebi azab yang sangat pedih. Takala nuronyo dengku. Ini kala nuronyo. Na viral beberapa hari yang lalu bahwasanya Indonesia Aceh pada khususnya juga akan dilanda dengan megatrust. Kena viral mungkin Mbak Media nak kala dia gempa. Lam mulai kita nyonyo gempa hokutung. Putra lon persiapkan, putra lon kebah untuk menghadapi gempanya. Holong jak memang AI lagi tsunami luar beput lo. Nian yang dalam pikiran kita nyo akan tetapi bahwasanya tak tepu lagi kita nyo bila mana hana tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka akan gebila Allah Subhanahu wa taala. Tapi tua tak persiapkan diri untuk menghadapi neraka tersebut. Maka nak pegah legure-gure, mate tak ikut. Seandainya nudun apu yang naubi yang ubena di belaranjangnya, maka pubutlah maksud ubena apu yang man tanya mbak dari doronyo, dum apu datuk rukuk punya tutong sakit minggu. Maka punya sakit haik datun dum apu rukuk haik datun. Maka tinggalkan kemaksiatan sekecil itu juga. Karena apa yang neraka hana tamang apa katanya. Maka yang menjadi permasalahannya pertanyaannya. Megatrust yang hana mujanlom kejadiannya. Dan hana pasti karena itu prediksi manusia. Prediksi kitanya manusia. Bisa jadi truh, bisa jadi hana. Tapi hana tem tanyo. Tapi tanyo rela. Gabu mendumurung mempersiapkan. Terus megatrustnya gempa yang sangat dahsyat yang bisa menjadi lagi luar biasa dong. Tapi janji Allah mati bagi setiap kita akan terus. Tanya tua tak persiapkan kepada kematian tersebut. Kubu akan kita tamang. Tanya lupa mempersiapkan bekal untuk tetamang dalam kubu. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar nukuga. Kubu lam siuro si malam memang bahwate bahkan 20 pujum. Berpesan kepada kita nyoban Bandung. Putra pesan ni kubu. Ana Baitul Wahdah. Lun adalah rumah yang cidro. Maka perbanyak oleh kata baca Al-Quran supaya nangan dalam kubu.
Pertanyaannya, lam tiuro 24 jam Nabi kata oleh Allah, solat dah baca Quran ngan tak ubat tegu, solat dah baca Quran ngan tak buka WhatsApp, solat dah baca Quran ngan tak buka Instagram, solat dah baca Quran ngan tak buka TikTok, solat dah baca Quran ngan tak buka Facebook. Ini pertanyaan introspeksi diri bagi ulun tuan pribadi dan juga bagi orang si ulun tuan bantu-bantu. Kemudian kubu juga berpesan kepada kita, ana baitul gelap, ulunnya adalah rumah yang sangat gelap. Maka perbanyak olehmu akan qiyamul lail, salat malam untuk menerangi kuburmu. Padumna tanya budak sembahyang malam nunggu. Kecuali hotel Piala Dunia nya pikir sembahyang malam nunggu menjaga dari pukul 8 maghrib sampai pukul 8 bunuh press gol bola. Dah menjaga tapi menyo sembahyang malam Kemudian kubur juga berpesan kepada kita, ana baitul turab, lomnya adalah rumah yang hana kasur, rumah tanah. Maka bawalah kasurmu sendiri, perbanyak sedekah. Pada murona tak sedekah. Tengok dulu, lam surah di malam. Makanya pesan-pesan kuburnya kepada kita handih tadi dulu. Seandainya dari mungkin akan tak pelaku, akan tak pubut. Lun adalah rumah yang le persoalan mungkar dan nangkir, maka perbanyak olehmu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Padum go nak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi bahan introspeksi diri kita semua dan pemutua orang Syekh Tuan Ban Bandung, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kata Imam Al-Baghawi, fa in ata Allah faqad syakarah. Tanyo geyu taat kepada Allah, maka tanyo merupakan urung-urung yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mana tanyo kan urung taat, urung maksiat, maka tanyo adalah urung-urung yang ingkar, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesimpulannya orang Syekh Tuan Ban Bandung, mari kita introspeksi diri sejauh mana persiapan kita terhadap tawab Allah Subhanahu wa taala, kemudian sejauh mana kalau kita pubut tanggung jawab kita kepada anak kita baik sabar-sabar dah pegah anak durhaka, anak batat dan durhaka anak berawal dari kita bisa jadi karena tak berangkat kita poh 8 bengo bisa jadi tawa poh 8 malam. Mereka tidak mendengar sepatah kata pun dari mulut orang tuanya tentang nasihat di dalam kehidupan kita. Mungkin kemantang yang dapat ulun tuan sampaikan gure-gure Ban Bandung lebih dan kurung ulun tuan lakema bila mana yang bermanfaat silahkan ucap dan diamalkan. Bila mana kata-kata yang salah dan tersilap silahkan nukubah dan dipegah tepat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.